Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pricebook Otomotif. Untuk kalian yang telah nungguin video Marzum kali ini, terima kasih banyak. Dan hari ini kita lagi ada di Putra Motor, teman-teman. Kira-kira ada koleksi motor apa aja hari ini di Putra Motor? Untuk kalian yang ingin menjadi mitra Pricebook, jangan lupa isi link yang ada di deskripsi di bawah. Bersama gue, Fahmi Latif, selamat datang di channel Pricebook Otomotif. Di depan gue sekarang sudah ada Yamaha Aerox, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih, bodi-bodinya semuanya itu masih aman, teman-teman. Dan motor ini dijual dengan harga Rp15.900.000 dengan PKB 500 ribuan, teman-teman. Nah, kalau kalian suka dengan Yamaha Aerox, di sini gue akan coba nyalain instrumen panelnya. Di sini instrumen panelnya sudah menggunakan digital dan kilometernya telah menempuh jarak 51.000 km, teman-teman. Nah, untuk kalian nih yang tertarik dengan skuter matic yang kencang, sepertinya Aerox ini cocok untuk di custom tipis-tipis dan juga untuk dipakai harian. So, pantengin terus video ini, gue akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Ini dia. Motor berikutnya yaitu adalah Honda Beat tahun 2020, teman-teman. Jadi seperti yang bisa kalian lihat ya dari tampilan depannya, di sini terjaga oleh Putra Motor. Terus bannya pun juga masih tebal, dan di belakangnya unique selling point-nya adalah bannya itu masih berbulu, teman-teman. Jadi masih terlihat baru. Terus juga kalau kita ngomongin skuter matic ini memiliki bodi yang lebih kecil dibandingkan Aerox. Kalau Aerox itu 155 cc, tapi kalau Honda Beat 110 cc. Nah, untuk kalian nih yang lagi nyari motor untuk jalan-jalan di komplek atau untuk motor rumahan, sepertinya motor ini cocok untuk kalian. Dan motor ini dijual dengan harga Rp14.900.000 dengan PKB 400 ribuan, teman-teman. Oke, di sini gue akan coba nyalain instrumen panelnya. Terus di sini seluruh sensornya masih berfungsi dengan baik dan kilometernya telah menempuh jarak 11 ribuan kilometer, teman-teman. Di sini speedometernya berbentuk analog, teman-teman, dan odometernya berbentuk digital. Dan ada beberapa sensor-sensor lain yang juga telah disematkan ya di motor ini seperti check engine. Motor ini tahun 2020 dan semoga siap untuk menjambangi garasi kalian. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Pantengin terus videonya, guys. Motor berikutnya, teman-teman, sudah ada Suzuki Satria nih di depan gue. Nah, untuk kalian nih para ngabers mungkin ya, atau para uhti-uhti yang suka jalan-jalan sore dan boncengan bertiga. Nggak, gue bercanda. Jadi motor ini dijual dengan harga Rp9.900.000. Nah, untuk kalian nih yang suka dengan bodinya Satria, motor ini ready di Putra Motor. Di sini terlihat, teman-teman, pada bagian joknya ada sedikit bekas pemakaian, tapi nggak masalah karena kalau jok itu bisa direparasi ya. Dan kulitnya diganti. Terus kalau pada bagian depannya di sini bannya pun juga masih awet atau tebal, dan pada bagian belakangnya pun juga sama, bannya awet dan tebal. Motor ini motor standar sama seperti Aerox dan Beat pada motor sebelumnya. Dan gue akan coba di sini nyalain instrumen panelnya. Di sini instrumen panelnya sudah digital ya, teman-teman. Terus di sini terlihat ada sensor-sensor seperti RPM, odometer. Nah, untuk odometernya telah menempuh jarak 35 ribuan kilometer, dan untuk speedometernya pun di sini telah memiliki nuansa yang cerah. Ada beberapa tampilan sensor lainnya dan itu masih berfungsi, teman-teman. So, kalau kalian tertarik langsung aja sambangi motor ini, cek kondisi fisiknya langsung, dan jangan lupa untuk PKB-nya senilai 400 ribuan, teman-teman. Gue akan lanjut lagi ke motor berikutnya. Pantengin terus videonya. Motor selanjutnya, teman-teman, sudah ada Honda CBR tahun 2016 nih. Jadi motor ini dijual dengan harga Rp16.800.000 dan dengan PKB senilai 400 ribuan rupiah. Nah, kalau kita lihat dari tampilan depannya seperti biasa, seperti yang bisa kalian lihat nih, tampilan depannya itu masih seperti standar ya, dan seperti bawaan pabrik. Dan untuk plat nomornya, teman-teman, di sini berdomisili di daerah Tangerang Selatan. Dan untuk pajaknya motor ini masih panjang, teman-teman. Oke, untuk bannya pun juga masih tebal, dan kalau kita bergeser sedikit ke bagian tengahnya, di sini bagian tengahnya pun juga masih terjaga. Bagian belakang juga sama, masih seperti bawaan pabrik, teman-teman. Dan di sini gue akan coba nyalain instrumen panelnya, teman-teman. Di sini instrumen panelnya telah menggunakan instrumen panel digital dan odometernya telah menempuh jarak 37 ribuan kilometer, teman-teman. Terus untuk sensor-sensornya pun juga di sini masih aman dan berfungsi dengan baik. Oke, jika kalian tertarik dengan motor ini, kalian bisa langsung melihat kondisi motor ini. Kita berlanjut lagi ke motor berikutnya. Ini dia. Sekarang ini sudah ada Kawasaki Z250 SL Mono, teman-teman. Nah, motor ini tuh bergenre naked ya. Dan di sini gue akan coba untuk bermula dari instrumen panelnya. Untuk instrumen panelnya semuanya sudah full digital, dan untuk sensor-sensornya pun juga masih berfungsi dengan baik. Untuk odometernya telah menempuh jarak 28 ribuan kilometer, teman-teman. Dengan tampilannya yang masih dominan mengusung standar, teman-teman, tapi di sini pada bagian lampunya itu telah di spotlight ya.
Jadi kalau misalkan kalian ingin mencopot spotlightnya dan ingin menampilkan kesan standarnya lagi tuh masih bisa banget. Terus juga di bagian tank padnya juga telah dipermanis dengan stiker ya di sini gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi pilihan dari kalian, be smart buyer, kalian juga bisa memodifikasi motor ini dengan tampilan standar kembali. Dan nick pada motor ini tahun 2015 teman-teman, dan untuk harganya senilai Rp18.500.000 dan untuk PKB-nya senilai 300 ribuan rupiah. Oke, gue akan coba nyala ini, ngedengerin suara mesinnya sedikit ya. Ini dia. Oke. Berkapasitas 250 cc dan di sini mesinnya terdengar ya masih sehat. Dan kami mewakili teman-teman semuanya yang menonton secara langsung untuk bagian bodi, ban, mesin pada bagian belakangnya juga itu masih terawat dan masih full standar seperti bawaan pabrik teman-teman. Dan juga untuk pajaknya masih terhitung panjang. Oke, kita akan lanjut lagi ke motor berikutnya, simak terus videonya. Honda CBR tahun 2014 teman-teman, motor ini dijual dengan harga Rp12.800.000 dan PKB-nya senilai 300 ribuan rupiah. Oke, gue akan coba membahas dari tampilan tengahnya dulu teman-teman. Di sini tampilan tengahnya itu menggunakan double seater, tapi kalau misalkan kalian tertarik untuk mengubah ke single seater, motor ini masih potensi banget untuk di custom dengan parts-parts pun yang juga original. Terus jika terlihat oleh kalian pada bagian kirinya di sini, ini motornya tuh masih standar seperti bawaan pabrik, tapi sudah dipermanis dengan ubahan sedikit nih di sini di bagian handlebarnya, di knoopnya itu telah diubah menggunakan warna gold teman-teman. Dan untuk pada bagian depannya, bannya itu juga masih aman tebal, ban belakangnya juga sama, knalpotnya pun juga masih standar teman-teman. Dan di sini instrumen panelnya untuk RPM-nya itu telah menggunakan RPM analog dan untuk speedometernya menggunakan speedometer digital teman-teman. Instrumennya pun juga masih berfungsi dengan baik dan kilometernya telah menempuh jarak 62 ribuan kilometer. Terhitung udah banyak teman-teman, tapi gue yakin dengan kilometer yang sudah terhitung banyak pastinya motor ini sering dipakai dan performa mesinnya pun juga masih apik. Oke, kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Pantengin lagi ya videonya, ini dia. Sekarang ini sudah ada Yamaha R15 tahun 2014 teman-teman dan dijual dengan harga Rp13.800.000 dan PKB-nya senilai Rp400.000. Nah, lagi dan lagi di sini Putra Motor menghadirkan motor sport fairing yang masih standar seperti bawaan pabrik teman-teman. Dan di sini kalau misalkan dinyalakan instrumen panelnya, seluruh sensornya masih berfungsi dengan baik dan odometernya telah menempuh jarak 40 ribuan kilometer teman-teman. RPM-nya masih berbentuk analog tapi speedometernya sudah berbentuk digital. Oke, di sini pun juga kalau misalkan kita lihat ya dari bagian tampilan depannya itu pun juga masih terjaga, walaupun di sini ada bekas pemakaiannya sedikit stiker di sini tulisannya gas terus. Tapi itu nggak apa-apa, kalian bisa copot stikernya untuk mempermanis lagi tampilan motor ini. Dan pada bagian tangkinya telah ditambahkan juga stiker oleh pemilik sebelumnya, jadi kalau kalian mau lepas itu masih bisa banget. Dan untuk knalpotnya masih standar, bannya juga pun masih tebal teman-teman. Dan di sini motornya mengusung double seater ya, jadi kalau misalkan kalian mau rubah ke single seater pun juga masih oke. Nah, motor selanjutnya teman-teman, di sebelah kiri gue ini sudah ada CBR 150R tahun 2014. Kita pantengin terus videonya ya, kita akan bahas motor ini. Ini dia. Nah, sekarang sudah ada Honda CBR tahun 2014 teman-teman, dijual dengan harga Rp11.900.000 dan PKB-nya senilai 300 ribuan. Terus juga kalau kita lihat pada bagian depannya nih teman-teman, di sini itu masih terjaga dan terawat oleh Putra Motor. Dan di sini liverinya tuh masih cerah ya warnanya teman-teman, dan untuk bannya pun juga masih tebal. Terus juga kalau kita mundur sedikit ke bagian tengah, teman-teman, di sini tuh ada bekas pemakaian seperti stiker gitu. Tapi balik lagi kalian juga bisa untuk copot stikernya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini untuk instrumen panelnya, di sini RPM-nya itu telah menggunakan RPM analog dan speedometernya itu menggunakan speedometer digital. Untuk odometernya telah menempuh jarak 18 ribuan kilometer, teman-teman. Oke, gue akan lanjut lagi ke bagian belakang. Dan di sini bagian belakangnya itu bannya pun juga masih aman dan knalpotnya itu masih menggunakan knalpot standar, teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, pada bagian seaternya di sini mengusung double seater ya, teman-teman. Balik lagi jika kalian tertarik untuk mengubah ke single seater, motor ini masih berpotensi dan masih berpotensi banget untuk di custom. Oke, teman-teman, kita akan berlanjut lagi ngebahas motor berikutnya. Kali ini udah ada motor berjenis supermoto nih teman-teman, Kawasaki D-Tracker. Oke, pantengin terus videonya. Ini dia teman-teman, Kawasaki D-Tracker 150cc tahun 2016 dan motor ini dijual seharga Rp21.500.000 dan PKB-nya senilai 500 sampai 600 ribuan teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ya tampilan motornya pada handlebarnya telah diubah nih menggunakan stang Pro Taper. Terus juga kalau kita lihat pada bagian depannya itu motornya masih terlihat standar teman-teman. Dan di sini gue akan coba nyalain ya motornya. Nah,
Di sini kilometernya telah menempuh jarak 8.000-an kilometer teman-teman, dan untuk sensor-sensornya pun juga masih terjaga. Kita akan ngetes satu nih, coba kita tes ya klaksonnya. Oke, masih nyala, sen kiri masih nyala, sen kanan pun juga masih nyala. Dan untuk kalian yang penasaran dengan suara mesinnya, ini dia. Gue akan coba nyalain sedikit. Oke. Nah, di sini untuk suara mesinnya pun juga masih terdengar halus ya teman-teman. Dan untuk bagian knalpotnya pun juga masih standar. Nah, jika kalian tertarik dengan motor yang bergenre supermoto ini, kalian bisa langsung lihat kondisi motor ini secara langsung teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya pun juga bannya masih tebal teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut, terima kasih untuk kalian yang telah klik video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk video ini agar kita makin semangat nih bikin kontennya. Oke, sekarang ini ada motor berikutnya di sebelah kiri gue. Ini dia motor terakhir dari Putra Motor. Simak terus videonya. Yamaha R15 tahun 2016 teman-teman, dijual dengan harga Rp13.800.000 dan PKB-nya senilai 300 ribuan rupiah teman-teman. Nah, di motor terakhir ini seperti yang bisa kalian lihat ya dari tampilan livery sampingnya nih, di sini itu masih livery original. Terus juga kalau kita lihat kaki-kakinya juga masih sehat nih teman-teman, dengan dibalut dengan ban yang masih tebal. Terus kalau kita lihat sedikit nih ke bagian belakangnya, di sini knalpotnya pun juga masih menggunakan knalpot standar teman-teman, dan bannya pun juga masih tergolong ban yang tebal teman-teman. Oke, gue akan coba nyalain ya di sini instrumen panelnya. Untuk RPM-nya masih menggunakan RPM analog teman-teman, dan untuk speedometernya telah menggunakan speedometer digital. Odometernya telah menempuh jarak 24 ribuan kilometer teman-teman, dan juga untuk sensor-sensornya itu sensor-sensornya masih berfungsi dengan baik. Oke. Di motor terakhir ini, apakah menurut kalian motor yang kami persembahkan dari Putra Motor itu sudah cocok dengan kantong dan karakter kalian? Jika cocok, langsung aja sambangi ke sini dan lihat kondisi dan koleksi motornya secara langsung teman-teman. Bentar lagi akhir tahun, di Smart Buyer, berkomentarlah dengan solusi bukan untuk mencari sensasi. Fahmi Latif signing out. I'll see you on the next video. Ciao ciao.